Kepada pemeriksaan kantor pertama kami persilakan. Kiri ya. Baiklah, kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami mengenai perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan dalam konteks pembelajaran. Perencanaan yaitu sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, pendekatan dan metode, serta
karakteristik selanjutnya yaitu ada stabilitas, yang artinya lentur dan tidak kaku, dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Kemudian kesederhanaan, maksudnya yaitu mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan serta mudah dipahami. Kemudian prediktif, gaya yang kuat, perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi seandainya. Kemudian langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang A yaitu tujuan terpenting, B sikap dan apresiasi, kemudian keterampilan dan penampilan. Yang kedua, pengalaman belajar. Kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian orang-orang yang terlibat, alat dan bahan, fasilitas fisik, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Mengapa perencanaan pembelajaran diperlukan? Yaitu pembelajaran adalah proses yang penuh tujuan. Semakin kompleks tujuan yang harus dicapai, maka semakin kompleks pula proses pembelajaran. Artinya semakin kompleks pula perencanaan yang harus disusun oleh pendidik. Kemudian yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Pendidik perlu merencanakan apa yang harus dilakukan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, dan pendidik berperan sebagai pengelola pembelajaran. Kemudian selanjutnya, pembelajaran adalah proses yang kompleks, yaitu memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Peserta didik memiliki minat, bahkan kemampuan dasar dan gaya belajar yang berbeda. Kemudian pembelajaran akan efektif bila memanfaatkan berbagai sarana dan sumber belajar. Kesimpulannya yaitu pada perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan pendidik atau kegiatan peserta didik saja, akan tetapi pendidik dan peserta didik secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari proses ini yaitu adalah perubahan perilaku siswa dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran harus juga memperhatikan prinsip-prinsip yang bisa mengantarkan pada sebuah tujuan. Dengan demikian, hasil akhir dari proses pembelajaran akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Ya. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab dengan game. Selanjutnya itu sesi game. Baik, game yang pertama yaitu game, nama gamenya berhitung 1 sampai 5. Kita berhitung dengan tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk game ini teman-teman diharapkan untuk berdiri. Yang penting aja yang berdiri. Ada nada susah gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, Baiklah, kami akan memberi pertanyaan kepada saudari Supelin. Ya, kami akan memberikan pertanyaan pada Kak Supelin. Pertanyaannya yaitu pembelajaran yang berlangsung di kelas berusaha untuk mengikuti alur, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup atau akhir pembelajaran. Mengapa harus demikian? Bagaimana jika tidak demikian? 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok mengaji, yaitu pembelajaran yang berlangsung di kelas berusaha untuk mengikuti alur pendahuluan kegiatan inti
kasih kami ucapkan kepada saudari Sendiri Akredita yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Selanjutnya, Baik, selanjutnya teman-teman yang akan bertanya kepada kami, jamnya masih sama. Teman-teman diarahkan berdiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, salah. baiklah kami persilakan kepada Dewi Sarina Putri untuk memberi kami pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kepada kelompok penyaji. Coba simpulkan sesimpul-simpul mungkin, sesederhana mungkin. Iya. Dan itu kan yang kalian maksud dari diskusi kalian tadi. Terima kasih. Baik, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Sarina Putri. Jadi kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja. Akan tetapi, guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari proses ini adalah perubahan perilaku siswa. Dan dalam melakukan perencanaan pembelajaran harus juga memperhatikan prinsip-prinsip yang bisa menghantarkan pada sebuah tujuan. Dengan demikian, hasil dari proses pembelajaran akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Terima kasih. Ya. Apakah Dewi Sarina Putri puas dengan jawaban jawaban kami? Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji. Selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Kita ganti game, di mana gamenya ini yaitu game sambung cerita. Semuanya sudah paham kan? Nah, dimulai dari Suci dengan kata kami. Kami pergi sekolah. Kami pergi sekolah memakai. Kami pergi sekolah memakai sepatu. Kami pergi. Tiga. Pertanyaannya kan? Baiklah, kami akan memberikan pertanyaan kepada saudara Zulfahmi yang akan dibacakan oleh rekan saya Ririn Zaidi. Pertanyaannya yaitu perencanaan pembelajaran. Menurut Anda bagaimana tinjauan baik dari segi aspek guru maupun dari aspek siswa? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok dari tim penyaji, yaitu perencanaan pembelajaran ditinjau dari aspek guru dan siswa. Jika ditinjau dari aspek guru, yang harus ditampilkan dalam pembelajaran dapat terkondisikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Ketersediaan waktu menjadi penentu agar pembelajaran yang disampaikan dapat diterima sehingga pembelajaran dapat dipahami secara efisien. Dari aspek siswa, komponen pembelajaran yang dibutuhkan siswa setidaknya telah tersedia media pembelajaran yang menarik dan relevan dan yang mudah dimengerti. Oke. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Zulfahmi yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Selanjutnya, Nah, teman-teman yang akan memberikan pertanyaan kepada kami, gamenya masih sama, yaitu sambung cerita. Dimulai dari media dengan kata kita. Kita akan pergi. kita akan pergi ke rumah. Kita akan pergi ke rumah sekolah. Kita akan pergi ke sekolah rumah. Baiklah, kepada Elvina Wenisa memberi pertanyaan kepada kami. Baiklah, saya akan berikan pertanyaan kepada kelompok penyaji yang pertanyaannya, mengapa seorang pendidik atau guru perlu merancang perencanaan pembelajaran dan apa tujuan yang akan dicapai atau yang ingin dicapai setelah merencanakannya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvina dengan pertanyaan yaitu mengapa seorang guru perlu merancang perencanaan pembelajaran, apa tujuan yang ingin dicapai setelah merencanakannya? Jelaskan. Jawabannya yaitu perencanaan
Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan pada teman-teman. Gamenya masih sama, yaitu game sambung cerita dimulai dari Intan dengan kata ayam. Ayam Ayam saya. Ayam saya pergi. Ayam saya pergi dari Ayam saya pergi dari ayam saya pergi dari rumahku dan dia tidak kembali. Kami akan kembalikan pertanyaan kepada Umul Hasanah. Pertanyaannya yaitu, bagaimana perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok penyaji. Yang pertanyaannya, bagaimanakah perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku pada saat ini? Bagaimana perencanaan? Perencanaan yang ideal menurut tuntutan kurikulum tentunya telah memenuhi kriteria yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku, perencanaan setidaknya meliputi 3 hal pokok, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, dalam satu paket perencanaan tersebut telah digambarkan model pembelajarannya dengan jelas. Kemudian di dalam strategi, tiga taktik pengajar juga telah disebutkan dalam rencana pembelajarannya tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Ini kami ucapkan kepada Umul Hasanah yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Demikianlah hasil presentasi kami pada sore hari